Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Developer Ayako ingin mempresentasikan hasil jadi website kami sebelum dideploy. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Sabila Satari dengan NIM 2203112546. Pada website Ayako ini, saya bertugas untuk membuat homepage, authentication, serta bagian profile. Nah, pada bagian awal homepage ini terdapat header yang berisi beberapa button. Yang pertama home, kemudian katalog, fabrik, profil, galeri, keranjang, serta bagian profil customer. Nah, pada bagian awal homepage terdapat hero section yang berisi terdapat dua button di dalamnya. Ada button belanja sekarang yang akan membawa ke bagian katalog, serta terdapat button pelajari selengkapnya yang akan membawa ke galeri kegiatan. Kemudian di bawahnya terdapat katalog produk yang sudah mengarahkan juga ke bagian katalog produk, dan kemudian di bawahnya lagi terdapat bagian katalog fabrik yang bisa membawa langsung ke bagian pabriknya. Lalu terdapat bagian galeri kegiatan yang sudah ada hovernya yang bisa melihat lebih banyak lagi bagian-bagian galeri kegiatannya. Kemudian di paling terakhir terdapat sebuah footer yang berisi logo Ayako, kemudian alamat, kontak, email, serta tentang kami. Kemudian jika kita ingin membeli barang, kita harus login terlebih dahulu. Namun jika belum punya email atau belum punya akun di Ayako ini, kita harus daftar terlebih dahulu dengan memasukkan nama, kemudian enter. Nah, jika kita sudah register, akan langsung di redirect ke bagian homepage tadi. Kemudian jika sudah register, kita juga bisa melihat di bagian profile customer ini terdapat dua bagian yang ada profil dan bagian alamat utama. Bagian profil ini berisi nama, email, serta nomor telepon dan foto profile. Kemudian di bagian alamat utama ini berfungsi pada saat kita check out barang, maka akan ada pilihan alamat default, berisi nama penerima, nomor telepon, serta alamat lengkap. Jadi kita tidak perlu memasukkan ulang alamat kita saat check out. Kemudian memasukkan alamat lengkap, lalu kita simpan alamat. Kemudian jika tadi saya sudah mendemokan bagian register, sekarang saya akan mendemokan bagian login dengan email sama. Namun jika kita lupa password, kita bisa klik bagian lupa password dan kita akan dikirimkan link reset password melalui email. Kemudian jika kita berhasil memasukkan jika kita memasukkan password dengan salah, maka akan terdapat notifikasi bahwa email atau password salah. Dan jika kita memasukkan emailnya benar, maka akan langsung membawa ke bagian homepage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Juretno Asih dengan NIM 2203110493. Pada web Ayako ini, saya bertugas membuat katalog produk, detail produk, dan keranjang. Pada halaman katalog produk, terdapat kolom pencarian yang bisa digunakan customer untuk mencari produk berdasarkan kategori. Adapun button kategori seperti pada halaman ini yang tertera, seperti tote bag, handbag, dompet, dan lainnya. Nah, ketika customer mengklik salah satu kategori, maka akan menampilkan produk yang sesuai dengan kategori. Selain itu, halaman ini juga memakai pagination. Jadi, produk tidak langsung menampilkan semuanya. Maksimal 12 produk per halaman agar tampilannya lebih rapi. Setiap produk ditampilkan dalam bentuk kartu yang menampilkan gambar, nama produk, harga, dan icon keranjang. Nah, ketika kita klik icon keranjang, maka akan menampilkan pop-up yang berisi gambar produk, nama produk, harga, stok, dan ada jumlah untuk pembelian, misalnya 1 pieces, 2 pieces, terus kita masukkan keranjang.
ketika stok itu tidak tersedia, maka akan menampilkan notifikasi jumlah stok melebihi batas. Tapi jika kita klik dan ada stoknya, maka kan muncul pop-up produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, untuk detail produk sendiri, ketika kita mengklik salah satu produk, maka halaman selanjutnya akan menampilkan gambar produk, kategori, nama produk, harga produk, dan button masukkan keranjang dan beli sekarang, serta deskripsi. Nah, jika kita masukkan keranjang, akan muncul lagi pop-up, ada gambar, ada nama produk, ada harga produk, ada stok, dan jumlah yang akan dibeli oleh si customer. Nah, kita masukkan keranjang, maka sama, akan muncul notifikasi produk berhasil ditambahkan keranjang. Jika kita klik button icon beli sekarang, akan muncul pop-up yang sama. Selanjutnya, coba kita klik keranjang. Nah, keranjang belanja sendiri akan menampilkan produk-produk yang telah saya tambahkan ke keranjang tadi. Di sini terdapat checkbox untuk memilih produk, termasuk opsi pilih semua, yang fungsinya untuk menentukan produk mana sih yang mau di check out. Nah, misalnya aku di sini ya, misalnya aku mau pilih produk semua. Nah, di sini juga ada icon kuantitas, berapa pieces sih yang mau dibeli, dan sistem akan menampilkan total harga sesuai dengan item yang dipilih. Lalu kita tekan check out. Nah, seperti ini. Untuk proses selanjutnya yaitu pembayaran. Saya Izat Feruzi dengan NIM 22031359931. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer pemesanan dan juga payment. Nah, di sini tentunya ketika customer ingin memesan sebuah produk di Ayako Enic Bag, pastikan mereka memiliki sebuah akun. Nah, ketika mereka sudah memiliki sebuah akun, barulah mereka bisa memesan produk-produk yang ada di dalam Ayako Enic Bag ini. Nah, sebelum customer memesan sebuah produk, mereka bisa memilih produk-produk berbagai macam yang ada di Ayako Enic Bag ini. Nah, banyak macamnya, yaitu ada tote bag, handbag, dompet, sling bag, dan berbagai macam. Nah, untuk itu misalnya customer itu memilih sebuah produk tote bag songket. Nah, di dalam tote bag songket ini customer memilih itu sesuai dengan keinginannya. Nah, langsung saja customer bisa masukkan ke dalam keranjang. Nah, boleh customer itu memilih lebih dari satu produk. Contohnya lagi itu memilih puan tote bag. Nah, langsung saja masuk ke keranjang. Nah, setelah itu customer bisa langsung pergi ke menu keranjang. Nah, di menu keranjang ini customer bisa langsung bisa memilih hanya untuk satu produk saja. Contoh saja misalnya ada tote bag songket, langsung saja di check out. Nah, di sini sudah tersedianya alamat dari customer itu sendiri. Contoh saja di sini ada alamat utama yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah ada produk yang dipesan, yaitu sesuai dengan pilihan customer dipilih di katalog tadi. Nah, ketika alamatnya sudah benar dibuat, lanjut saja langsung buat pesanan. Nah, di buat pesanan ini customer itu harus mengkonfirmasi langsung secara manual ke WhatsApp kepada admin dari Ayako Enic Bag itu sendiri. Nah, di sini sudah ada menu hubungi via WhatsApp. Langsung saja diklik. Ketika sudah berada di dalam WhatsApp dari admin Ayako Enic Bag, maka di sini sudah terkonfirmasi langsung oleh admin Ayako Enic Bag itu sendiri. Saya Salma Soema dengan NIM 2203110488 akan mempresentasikan fitur dari halaman galeri, halaman profil, dan halaman fabric. Nah, untuk halaman galeri, pengguna bisa melihat lebih dekat proses kreatif Ayako. Halaman ini bisa diakses dari halaman utama,
lewat button pelajari selengkapnya atau navbar di atas halaman, serta jika di scroll halaman utama tersebut akan ada galeri kegiatan. Dan jika diklik button lihat lebih banyak akan pindah ke halaman galeri. Halaman galeri ini menceritakan tahap-tahapan dari proses Ayako itu sendiri. Yang pertama itu ada persiapan bahan, pemotongan kain, penjahitan, pemasangan fitur tambahan, penempelan logo, dan pengemasan. Di sini berupa gambar dan deskripsi dari tahapan-tahapan tersebut. Lalu di bawahnya juga akan menampilkan profil dari founder atau pemilik Ayako itu sendiri. Hal ini juga bermanfaat untuk media promosi proses produksi yang unik dari Ayako itu sendiri. Lalu ada halaman profil yang akan menampilkan makna dari logo Ayako, filosofi warna yang digunakan, terus ada kecintaan Ayako terhadap budaya, misi, nilai utama, dan visi. Ini dibuat zigzag antara gambar dan tulisan. Misalnya gambar pertama itu di kiri, lalu tulisannya di kanan, dan yang baris kedua tulisannya di kiri, gambarnya di kanan, dan begitu seterusnya. Lalu untuk halaman fabric yang menampilkan pilihan-pilihan fabric, pilihan kain etnik songket hiau kepada pengguna customer. Ini memudahkan pelanggan memilih dan memesan kain untuk produk custom. Di sini ada fitur yaitu search fabric. Kita input pencarian, misalnya fabric 1 akan menampilkan yang berawal dari 1. Ada fabric 1, fabric 10, fabric 11. Lalu juga ada filter kategori. Filter ini berdasarkan jenis kain dari semuanya yang ditampilkan. Lalu ada yang jeans, kanvas, batik, dan goni, juga begitu seterusnya. Lalu ini yang merupakan tampilan visual dari semua fabric yang ada. Di setiap jenis kain ini ada icon WhatsApp yang akan mengarahkan ke customer untuk memesan produk custom yang hanya bisa dipesan dari WA. User akan diarahkan ke WhatsApp dengan pesan otomatis yang berformat, "Halo Ayako, saya tertarik dengan fabric yang kita klik tadi." Misal saya klik yang fabric 1 tadi ya. "Halo Ayako, saya tertarik dengan fabric 1," dan akan lanjut ke WA. Saya Syifadila Sukma dengan NIM 22031132283. Di sini saya akan menjelaskan fitur admin login dan juga fitur kelola produk. Pertama-tama, saya akan login terlebih dahulu sebagai admin. Lalu jika sudah, maka akan langsung menampilkan dashboard penjualan. Di sini ada tombol unduh laporan untuk mendownload data penjualan dan juga tombol keluar untuk logout dari sistem. Selain itu ada beberapa fitur utama yaitu laporan penjualan, pesanan, produk, dan juga fabric. Lalu saya juga akan menjelaskan fitur kelola produk pada halaman ini. Pada fitur kelola produk, admin bisa melihat jumlah total produk, stok yang habis, dan juga jumlah kategori yang ada. Di bawahnya ada kolom pencarian produk, biar admin bisa nyari barang berdasarkan nama. Juga ada tombol tambah produk buat tambah barang ke sistem, dan di sini saya mencoba menambahkan produk dimulai dari memilih gambar produk terlebih dahulu. Lalu kita sesuaikan nama produk ini. Jika sudah, kita pilih kategori produk. Kita tulis harga produk. Kita tulis deskripsi. Dan kita tulis jumlah stok yang tersedia. Jika sudah sesuai, kita akan klik tombol simpan, maka produk otomatis tersimpan ke dalam katalog. Di sini admin bisa melihat produk dengan cara memfilter berdasarkan kategori. Kita coba lihat produk yang baru saja kita tambahkan tadi dengan kategori dompet. Nah, di sini produk yang kita tambahkan tadi sudah ada. Admin juga bisa mengedit produk dengan mengklik icon pensil. Contohnya di sini kita akan mengedit jumlah stok yang tersedia. Lalu kita simpan, maka perubahan otomatis tersimpan. Lalu ada tombol lihat halaman
yang berfungsi untuk membuka tampilan katalog produk agar admin bisa melihat hasil produk yang sudah dikelola secara langsung. Kita coba lihat perubahan pada produk yang diedit tadi. Oke, sudah ada. Kita coba lihat jumlah stoknya. Nah, ini jumlah stoknya sudah sesuai sama yang kita edit tadi. Selain ada fitur edit, di sini admin juga bisa menghapus produk dengan klik ikon tong sampah. Kita coba hapus. Nah, di sini ada opsi jika yakin menghapus produk bisa klik OK, dan jika tidak yakin maka bisa klik batal. Kita klik OK dan kita coba cek. Nah, di sini produk tersebut sudah otomatis hilang karena sudah dihapus. Untuk tabel di bawah ini merupakan tabel utama yang menampilkan semua data produk, mulai dari nama produk, deskripsi, stok, kategori, dan juga harga. Jadi, intinya halaman ini tempat buat mengelola produk yang dijual biar data selalu up to date dan stoknya bisa dipantau dengan mudah. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutmainah dengan NIM 2203281. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur laporan penjualan, kelola pesanan, dan juga kelola fabric yang terletak pada akun admin Ayako. Pada halaman laporan penjualan di atas terdapat 4 card, yaitu total pendapatan. Total pendapatan ini dihasilkan dari pendapatan pesanan yang telah dibayarkan oleh customer. Kemudian ada total pesanan adalah seluruh total pesanan yang dilakukan oleh customer. Kemudian ada produk terjual adalah jumlah produk yang sudah dibeli oleh customer. Kemudian ada pelanggan unik, yaitu pelanggan yang berbeda dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Kemudian di bawahnya ada grafik total revenue pada tahun 2025. Di sini terlihat bulan Januari hingga bulan Desember yang menunjukkan bulan-bulan pada satu tahun. Di sini terlihat ada 2 waktu di mana grafiknya terlihat sangat tinggi, berarti pada grafik yang tinggi ini menunjukkan bahwa pembelian lumayan banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Terus di atas ada button unduh laporan. Pada button unduh laporan ini kita dapat mengunduh laporan dalam bentuk PDF. Kemudian pada menu pesanan ada tabel order ID, tanggal, pelanggan, alamat, nama produk, jumlah, total, dan status, dan juga button untuk mengedit. Setiap status mewakili berbagai warna, seperti kalau selesai, warna hijau, belum dibayar merah, dibatalkan hitam, dikemas kuning, dikirim biru. Terakhir, fitur fabric. Pada fitur fabric ini kita dapat melakukan create, update, dan juga delete. Di atas ini adalah total fabric, yaitu 39, kemudian juga ada kategori dari jenis-jenis kain fabric tersebut. Kategorinya kita dapat melihat di sini. Terdapat 5 kategori. Kemudian kita dapat menambahkan produk di sini. Menambahkan fabric di sini, yaitu tes fabric baru. Kategorinya kita dapat milih atau bisa menambahkan kategori baru. Kemudian kita akan memilih gambar dan simpan. Maka kategori tadi muncul di bagian kategori jeans. Kategori jeans kita dapat melihat tes fabric baru. Hal ini bisa dilihat di halaman customer ketika kita klik ini. Di sini ada fabric yang baru saja kita masukin. Kemudian jika kita ingin mengeditnya, kita dapat memilih button pensil. Kita dapat mengeditnya. Maka nama fabric akan berubah. Kita juga dapat menghapus fabric yang baru kita buat tadi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.